Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada kehadirannya kepada mahasiswa Bu Tati bagian pusat karir, kemudian ada tamu kita CTO dan CEO dari Vokasia dan yaitu Bapak Aditya Setiawan dan Bapak Yulian Nugroho ya. Wah ini masih muda kalau saya panggil Bapak ini kayaknya ini banget nih kesannya ini. Tapi nggak apa-apa ya, apapun itu ya. Ya, bisa dipanggil Kak lah ini. Ini kakak kelas Anda loh. Ini alumni dari Teknologi Informasi Unsada yang kebetulan perusahaannya sekarang sudah menjadi partner dari program MBKM. Ya. Sebelumnya saya juga minta maaf ya karena kalau kegiatan ini dadaan sebetulnya sudah sempat kita obrolkan dengan Bu Tati juga mengenai kegiatan lanjutan pengarahan ya karena kalau sosialisasi yang dari universitas itu kan sifatnya umum ya. Kemudian setelah kegiatan sosialisasi itu saya banyak menerima pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa yang saya tidak bisa menjawabnya dengan pasti karena ini terkait dengan administrasi ya. Dan kadangkala Kajur juga belum belum di apa itu belum ditembusi masalah informasi ini. Ada yang tanya, Pak, saya boleh nggak ini ikut magang yang ini, yang itu dan sebagainya. Nah, mending kita undang saja di sini, kita arahkan ini sebaiknya kalau Anda ikut program magang itu yang seperti apa, ya. Karena acara ini ya sifatnya santai saja ya, langsung saya moderatori. Yang pertama nanti saya akan share mengenai pentingnya program magang. Kemudian yang kedua apa itu dari Ibu Tati memberikan pengenalan apa itu perkenalan mengenai program MSIB ya, MSIB. Kemudian yang ketiga dari Bapak Aditya dan Bapak Yulian untuk memberikan perkenalan seperti apa sih kondisi kalau misalnya ikut magang di perusahaan startup atau di bidang IT. Seperti itu. Baik, saya akan mulai dari share screen saya. Ya, saya kira cepat saja ya. Sudah kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan? Sudah ya. Ya, baik. Lihat ya. Ya. Ya, ini saya juga bikin slide-nya cepet ini nggak ada hitungan jam ini ya. Ya, begitu ada acara ini wah saya harus ngomong sesuatu, pokoknya tujuannya tercapai ya, yang terkait dengan internship. Jadi salah satu tugas universitas di samping untuk transfer knowledge ya, kemudian juga mendidik mahasiswa juga sebagai connecting dot ya. Connecting dot itu menghubungkan titik-titik yang berserakan ya, gitu ya, sehingga lulusannya itu bisa bisa menempel di salah satu titik tersebut ya. Tentunya titik-titik ini adalah perusahaan-perusahaan atau bidang-bidang usaha yang terkait dengan keahlian yang ada di prodi tersebut gitu. Jadi tidak semata-mata kami sebagai dosen kemudian ngajari Anda materi kuliah, tidak seperti itu. Begitu juga Anda ya, Anda sebagai mahasiswa tidak saja hanya datang kuliah terus pulang ya, tapi juga harus lebih dari itu ya, memanfaatkan fasilitas yang ada di kampus. Salah satunya adalah eh, ini apa pertemanan ya, dan sebagainya gitu. Baik. Why internship are important. Nah, ini kenapa magang ini atau internship ini sangat penting ya. Nah, ini saya garis bawahi yang ada di sini ya. Karena ini programnya Pak Menteri ini cukup bagus ya. Mas eh, internship dibayar atau tidak dibayar ya, dikonversi atau tidak dikonversi itu tidak merubah nilainya ya. Jadi yang tetap berharga, tetap ini ya, tetap memiliki nilai tambah. Jadi kalau misalnya Anda sudah semester 7, kemudian internship, kemudian masih mengharapkan konversi SKS, padahal Anda sudah habis mata kuliahnya ya. Kalau hanya ya ini ya, kalau hanya mengharapkan konversi saja, saya kira sayang ya. Tentu ada harapan yang lebih besar lagi, yaitu apa? Pengalaman, pertemanan ya, lingkungan kerja dan sebagainya. Jadi itu yang disebut value dari internship. Jadi jangan semata-mata ikut kegiatan ini terus dikonversi.
Konversi itu efek saja. Ya, iya betul, itu adalah program dari pemerintah, tapi dalam rangka itu menghargai bahwa Anda itu magangnya itu dihargai ya gitu. Kalau zaman dulu kan tidak. Bayangkan dulu ketika saya masih kuliah, saya magang selama 3 bulan di perusahaan, itu cuma dihargai berapa? 2 SKS, mata kuliah KP ya. Nah, seperti itu gitu. Tapi sekarang lebih ya, padahal ilmu yang diperoleh dari magang itu cukup banyak ya, baik dari ilmu manajemen, kemudian ilmu keahlian yang memang kita geluti di bidang tersebut ya, di jurusan tersebut, kemudian mengenai jaringan kerja, jaringan perkawanan dan sebagainya. Nah, itu yang tidak terhitung gitu. Ya, ini value ya. Nah, ini value. Kemudian internship ini juga investasi ya. Jadi kalau Anda sudah ikut program magang, kemudian aktif di sana, benar-benar ikut, tidak sekedar ikut-ikutan saja tapi juga ikut belajar ya. Ada apa sih di sana, di tempat kerjanya itu ada apa sih? Apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa Anda lakukan dan sebagainya. Itu merupakan investasi. Ini sama halnya dengan Anda belajar gitu ya. Nah, sama dengan Anda kuliah di Unsada atau belajar di tempat-tempat lain, itu bagian dari investasi. Kalau motivator itu bilangnya investasi leher ke atas ya kan. Nah, artinya apa, yang diinvestasikan adalah pikiran kita ya, kemampuan kita, kepandaian kita. Apalagi yang diperoleh, yang pertama adalah pengalaman dunia kerja ya, real world ya. Bisa langsung ketemu teman-teman yang bekerja ya. Nah, hand on in a professional environment, lingkungan yang profesional ya. Jadi merasakan betul. Nah, meskipun Anda masih semester 5, semester 6, oh begini toh suasananya ya, seperti itu. Harapannya apa? Nanti ketika lulus sudah nggak kaget lagi ya, begitu datang ke tempat kerja untuk kerja di hari pertama sudah nggak kaget ya, minimal sudah mudah bersosialisasi. Syukur-syukur nanti muncul ya, timbul inisiatif-inisiatif untuk bekerja yang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jaringan kerja ya, networking, pertemanan ya. Bisa jadi ini networking ini nggak bisa dilepaskan ya dalam dunia kerja. Seperti halnya saya tahu tadi pagi saya dapat WA yang sangat menyenangkan dari Mas Aditya ini. Pak, vokasi ini loh sudah partnership dari MBKM, terus apa itu, kalau mau daftar ini linknya. Wah, saya kaget banget ini, kok pas banget gitu ya, pas banget jam 5 pagi itu saya menginfokan ke mahasiswa bahwa jam 11 nanti akan ada pengarahan yang mendadak, tahu-tahu ada informasi seperti ini juga gitu ya. Ya alhamdulillah itu berkah dari networking juga ya. Kemudian resume builder ya, portofolio. Nah, jadi kalau Anda punya portofolio yang bagus, nah insya Allah nanti karirnya juga akan lebih baik. Kemudian time management, belajar mengatur waktu ya. Bagaimana kita belajar mengerjakan banyak hal, tetapi dengan waktu yang singkat atau waktu yang terbatas harus bisa dilaksanakan. Nah itu tentu menuntut keterampilan, menuntut keahlian ya, menuntut manajemen waktu yang baik seperti itu. Nah ini program ini atau program magang pada umumnya memberikan fondasi karir ya, minimal pengenalan lah ya, fondasi karir. Jadi begitu lulus nggak kaget ya, nggak apa ya istilahnya, nggak bingung ya begitu di tempat kerja di hari pertama, nggak bingung-bingung amat ya. Bingung itu biasa ya, grogi itu biasa, tapi nggak keterlaluan gitu ya. Oke, nah ini contoh, ini program magang BUMN yang pertama ya, tahun 2017, kemudian 2018 ininya Ella dan teman-teman, kemudian sekarang masih berlanjut ya. Kalau program magang BUMN ini dikonversi 4 SKS yaitu KP dan 2 SKS mata kuliah gitu ya. Itu sebelum ada program dari MBKM. Nah, tentunya kalau ada program dari Pak Nadiem ya tentu kita lebih senang lagi ya. Karena apa? Kesempatannya lebih luas ya. Karena kalau BUMN, magang BUMN itu perusahaannya hanya BUMN saja ya.
Tapi kalau MBKM, wah ini luas banget ya, banyak ininya, banyak perusahaan yang bergabung. Nah, ini teman-teman Anda atau kakak-kakak kelas Anda mungkin eh, Mas Julian sama Mas Aditya sekilas pernah inget kali ya. Nah, sebelum lulus wajah-wajah ini mungkin junior-juniornya. Ada yang kenal ini, Pak. Iya ya, ada yang kenal ya. Iya, iya. Nah, ini yang batch ketiga, batch yang kedua itu tidak terdokumentasi ya, karena ini apa tidak terdokumentasi. Kemudian sekarang batch keempat kalau nggak salah ya. Nah ini sekarang ini Ella yang tadi di sini. Jadi begitu lepas lulus, kemudian dia ditawari di tempat dia magang tadi ya. Tapi sekarang sudah pindah di perusahaan yang lain. Begitu juga ini ya. Ini kalau wajahnya sama juga yang ada di sini ya. Nah, silahkan dilihat, diamati. Ada Dinda, ada Rizka. Kalau kita mengintip profilnya di LinkedIn, ya mereka sudah bekerja di tempat. Artinya apa? Artinya magang ini memberikan suatu peluang untuk ini ya, menjembatani ya dari begitu Anda lulus kerja, lulus sekolah, kemudian tidak menunggu lama langsung bisa bekerja. Ya, saya kira itu. Eh, Mungkin nanti program-program yang terkait dengan MSIB akan dijelaskan oleh Ibu Tati. Dilanjutkan dengan informasi mengenai Vokasia dan sesi pertanyaan mungkin. Karena terus terang banyak pertanyaan dari mahasiswa yang saya itu nggak bisa jawab ya, terutama hal-hal yang bersifat administrasi nih. Jadi sampai mana ini ininya apa itu eh, pendaftarannya, cara pendaftaran dan sebagainya. Mungkin Ibu Tati dan Mas Aditya dan Mas Yulian nanti bisa menjelaskan. Silakan Bu Tati. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Adam dan senior saya, Bang Aditya dan Bang Julian ya, dari Vokasia. Karena saya juga lulusan bimbingannya Pak Adam nih, kebetulan. Jadi seperti reuni ya, Pak. Ya betul. Ya, terima kasih karena saya di sini sebagai yang menjembatani teman-teman untuk mendaftar dalam program magang ya. Jadi teman-teman di sini kan sebelumnya mungkin ada yang sudah mengikuti sosialisasi program magang MBKM Kampus Merdeka yang pekan lalu kita adakan. Dan ini ada beberapa mungkin teman-teman yang masih bingung untuk cara mendaftarnya gitu. Nah, ini sebetulnya semua informasi itu ada di website-nya Kampus Merdeka dan beberapa ada perubahan yang terbaru termasuk fitur NISN yang harus dilengkapi dan verifikasi. Jadi teman-teman pada saat mendaftar di website Kampus Merdeka itu ada yang harus dilengkapi dan verifikasi data NISN gitu. Jadi ini penting banget karena di batch 1 yang kemarin itu nggak ada untuk melengkapi data NISN, tapi untuk yang batch yang sekarang itu harus dilengkapi NISN. Nah, teman-teman di sini bisa cek juga NISN-nya. Di sini ada cara verifikasi NISN, di sini ada cek panduannya, atau ada yang tidak tahu NISN-nya apa, itu bisa cek di sini. Jangan lupa disertai dengan kartu keluarga teman-teman, begitu bisa cek juga kartu keluarganya karena ada nomor tertentu yang mungkin harus disesuaikan seperti nomor kartu keluarganya atau nomor KTP-nya itu harus disesuaikan. Seperti itu sih. Terus teman-teman juga pertama kali untuk mendaftar di website Kampus Merdeka itu
harus disertai dengan informasi-informasi yang sudah didapatkan sebelumnya dari Pak Adam. Kayak niatnya magang itu untuk apa sih gitu, karena program Kampus Merdeka MBKM itu kan sangat banyak ya. Program Kampus Merdeka itu sangat banyak. Di sini teman-teman bisa lihat, mungkin yang saya share screen di sini ada topik pembahasan tentang magang, ada studi independen, kampus mengajar, pertukar pelajar internasional, pertukar pelajar nasional, riset atau penelitian, proyek kemanusiaan, KKN, dan juga wirausaha. Tapi untuk yang bagian kami, yang kami pantau oleh Pusat Karir itu adalah magang dan studi independen gitu. Jadi teman-teman di sini bisa pilih antara magang dan studi independen karena PIC-nya langsung bisa hubungi ke bagian Pusat Karir dan Alumni. Kalau untuk program yang lain ini PIC-nya berbeda lagi, ada yang dosen juga gitu. Nah, pembahasan topik yang seperti magang itu misalnya kan di sini ada banyak banget Q&A-nya, program magang itu apa sih? Syaratnya apa gitu. Terus mahasiswa dari perguruan tinggi apa saja yang dapat mengikuti program magang, dari jurusan dan jenjang apa, itu semuanya ada di website PAQ-nya magang gitu linknya. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang masih kurang jelas atau yang ingin ditanyakan gitu, teman-teman bisa langsung cek juga linknya. Nanti saya share di sini, saya share di chat untuk informasi seputar magang. Bentar ya, saya kirim di room chat aja ya informasi untuk magang. Karena banyak banget linknya gitu. Mohon maaf sebelumnya saya off video ya karena lagi WFH dan kondisinya lagi sama anak. Ya, seperti ini. Gitu. Nah, untuk yang daftar masih bingung, misalnya ada yang daftar di perguruan tinggi, tapi ada juga yang daftar di website Kampus Merdeka. Itu nggak apa-apa, memang kita membuka untuk daftar di keduanya gitu. Jadi data yang masuk pada saat mahasiswa mendaftar di perguruan tinggi itu nanti akan sama dengan daftar yang akan masuk di Kampus Merdeka. Terlebih tentang surat rekomendasi ya Pak ya. Jadi kenapa perguruan tinggi itu juga membuka link untuk mendaftar di tingkat perguruan tinggi agar kita semua bisa mendata mahasiswa siapa saja yang memang mendaftar dan direkomendasikan oleh dosen nantinya, karena surat rekomendasi nanti juga bisa menyusul seperti itu. Dan minta tanda tangan surat rekomendasinya nanti oleh Kajur. Tapi data mahasiswanya nanti kita akan sesuaikan dulu. Makanya teman-teman mahasiswa harus daftar di keduanya gitu. Jadi kalau misalnya ada kesalahan atau ada yang masih kurang lengkap datanya pada saat mendaftar di Kampus Merdeka, kalian bisa tanya-tanya ke kita. Gitu. Jadi kita tahu nih, oh kamu udah daftar ya di tingkat perguruan tinggi, tapi ternyata data kamu belum masuk nih di Kampus Merdeka. Ada apa, what's wrong gitu. Jadi kita juga bisa mantau kalau misalnya nama kamu udah masuk di Kampus Merdeka, jangan sampai nama kamu udah ada di website Kampus Merdeka, tapi tidak ada di kita gitu. Tidak ada di datanya di universitas. Jadi kita nggak bisa mantau kamu perkembangannya udah sejauh apa gitu. Seperti itu sih. Karena nanti proses untuk rekrutmennya dan segala macam itu kita juga bisa mantau, tapi juga teman-teman sendiri yang akan merasakannya gitu. Jadi seperti dari Vokasia ini, misalnya mahasiswa mengikuti program magang dan studi independen di Vokasia, tapi kan Vokasia juga tetap harus mereview ya mahasiswanya apakah dia sesuai di program magang atau di program studi independen, karena meskipun kalian bisa me-apply dua, tapi kalian hanya bisa mengikuti salah satunya magang atau studi independen seperti itu.
Ya gitu aja sih Pak Adam informasinya. Oh ya, baik baik. Nah, ya, Iya. jadi terjawab ya, kemarin kok banyak sekali mahasiswa minta, Pak, minta rekomendasinya dan sebagainya. Wah, saya juga bingung ini. Eh, karena saya juga nggak tahu mahasiswa yang minta rekomendasi ke saya itu magang di mana, oh, gitu ya. Jadi nanti kita Mhm. menunggu informasi dari bagian Bu Tati ya. Iya betul. Heeh. Oh ya, kemudian untuk masalah magang ini meskipun ya, ini meskipun dari Kementerian Mendikbud juga tidak membatasi Anda magang di mana, tapi saya sangat mensarankan ya, Anda itu memilih tempat magangnya itu sesuai dengan topik-topik prodi ya, sesuai dengan keahlian Anda. Harapannya apa? Harapannya supaya nanti ketika Anda lulus ya, ini juga sejalan dengan keahlian yang Anda miliki ya, sejalan dengan mata kuliah atau keahlian yang Anda pelajari di prodi gitu ya. Jadi bukan berarti terus kita membatasi, oh nggak boleh ya, kok nggak boleh magang di sana ya, enggak ya. Secara aturan dikti boleh kan sebetulnya, cuma kami mensarankan yang pertama itu, yang kedua tentang kemudahan konversi ya. Kalau Anda magangnya di bidang IT, nanti konversi mata kuliahnya lebih mudah ke arah IT. Kenapa? Karena mata kuliah yang bersifat umum seperti manajemen ya, sosial dan sebagainya itu sedikit ya, di prodi jurusan kita itu sedikit gitu. Katakanlah kalau Anda mengambil program yang tidak ada hubungannya dengan bidang IT. Nah, nanti Anda bingung, saya juga bingung gitu. Anda mau dikonversi kemana gitu ya? Mau dikonversi ke kewirausahaan, oh udah pasti ya, karena memang ada itunya. Mau dikonversi ke apa itu, manajemen, oh ya itu pasti masuk karena Anda selama magang pasti, meskipun Anda di bagian IT sekalipun, ilmu manajemen pasti ada diajarkan ya sedikit-sedikit seperti itu. Nah seperti itu. Jadi saran saya kepada mahasiswa, sasarlah tempat-tempat magang yang terkait dengan di bidang IT. Nah, kemudian terkait dengan eh, konversi, kalau nggak salah syaratnya itu minimal semester 5 ya. Untuk saat ini semester 5, kemudian semester 7 masih boleh. Kemudian saya dengar dari sosialisasi kemarin, pokoknya belum lulus dan belum yudisium boleh. Tapi yang perlu diingat, kalau yang penting niatnya ya. Kalau Anda niatnya hanya untuk memperoleh konversi, ya maka kalau Anda sudah di semester 7 ya otomatis bingung kan, nggak ada yang bisa dikonversi karena mata kuliahnya juga sudah sedikit gitu. Kecuali kalau semester 5 seperti itu. Tapi kalau niat Anda mencari pengalaman yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ya itu nggak masalah gitu ya, seperti itu. Dan itu banyak kemarin waktu saya ngobrol dengan mahasiswa semester 7 yang ikut program magang gitu, saya tanya, kamu nanti susah loh dikonversinya, mau orang yang mau dikonversi nggak ada gitu. Oh nggak apa-apa Pak, saya cuma ingin mencari pengalaman ya, karena itu buat buat saya lebih lebih berharga gitu ya, karena kuliahnya memang sudah habis gitu ya, seperti itu. Nah itu boleh-boleh saja, tetapi meski demikian tidak menutup kemungkinan ya, makanya dari Menteri Mendikbud memberi penghargaan itu berupa konversi atas kerja keras selama magang tersebut. Nah, kemudian mengenai ini ya, ini sedikit sepil ya. Nah, sepil itu apa sih kalau zaman sekarang itu mengintip mengintip kurikulum TIF ke depan nanti yang berbasis OBE dan MBKM akan dibuatkan slot khusus untuk magang ya. Jadi yang perkuliahan utama tidak terganggu. Kemudian kalau Anda ikut magang itu akan ditambahkan ke situ gitu ya, mata kuliah pilihan ya, seperti itu. Jadi tetap dihargai sebagai konversi SKS, tapi slotnya tidak di bagian slot mata kuliah wajib dan mata kuliah keahlian. Entah itu nanti ditaruh di mata kuliah khusus MBKM atau pilihan, nah itu nanti tergantung penyusunan kurikulum. Seperti itu ya. Nah, itu semoga ini agak membuka wawasan mahasiswa kita. Mungkin dari sini ada pertanyaan atau nanti ya, biar kita beri kesempatan kepada Mas Aditya dan Mas Yulian Nugroho ini memperkenalkan
Vokasia ini salah satu partner di MPKM. Silakan, mana dulu ini? Ya, baik Pak. Mungkin dimulai dari saya dulu ya Pak ya. Ya, Oke, silakan. baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya Pak Adam dan peserta Unsada ya. Kampus di mana saya di tahun 2014 saya sama Mas Julian ini memulai menjadi mahasiswa teknik informatika. Nah, jadi untuk teman-teman nih bocoran saya dan Mas Julian ini angkatan 2014, tip 2014 gitu ya. Nah, lalu kebetulan setelah kami lulus, kami membentuk atau membangun sebuah perusahaan startup yang bernama Vokasia ya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Vokasia secara singkat. Oke. Nah, oke baik. Jadi Vokasia, Vokasia ini berupa online educational community platform. Jadi platform kursus online gitu. Tapi kami itu konsepnya marketplace gitu ya, marketplace. Jadi layaknya Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu yang menjadi marketplace barang-barang yang dijualkan ya, produk-produk yang dijualkan. Nah, sama Vokasi juga seperti itu, cuman produk-produknya apa? Produk digital, yaitu kursus online gitu. Nah, jadi konsep dasarnya itu ya marketplace. Jadi siapapun bisa membuat kursus, bisa menjual kursus di Vokasia gitu. Ini singkat aja ya. Oke. Nah, jadi tadi ya educational program gitu ya, educational platform, dan di dalam hal ini Vokasia yang perlu di-highlight juga menjadi partner dari Kampus Merdeka, terutama untuk kan tadi udah dijelaskan oleh Mbak Tati, ada beberapa yang difokuskan oleh Vokasia yaitu MBKM, magang bersertifikat Kampus Merdeka. Nah, lalu Vokasia itu menyediakan beberapa pelatihan nih. Jadi pelatihan serta program-program yang lainnya. Jadi pertama itu kursus daring, ini untuk umumnya ya, jadi berupa materi yang sudah di-tapping dan itu layaknya materi sudah disusun dan lalu nanti akan diakses oleh pesertanya. Lalu ada pelatihan untuk korporasi. Nah, kalau pelatihan untuk korporasi ini lebih ke B2B, jadi pelatihannya langsung ke masal ke karyawan, misalnya karyawan Bank Mandiri gitu. Langsung pelatihannya diadakan di dalam misalnya dalam beberapa hari, diikuti oleh berapa puluh atau berapa ratus karyawan dari Bank Mandiri. Misalnya seperti itu. Lalu, nah ini di kami ada magang perguruan tinggi. Nah, ini yang saat ini memang alhamdulillah kami sudah jalan di batch kedua ini ya, udah menuju batch kedua untuk magang bersertifikat Kampus Merdeka gitu. Nah, ini layanan yang kami sediakan ya untuk pengguna umum, yaitu ini berupa LMS-nya gitu ya. Lalu ada marketplace-nya juga gitu untuk penjualan kursusnya. Jadi di platform kami yang saat ini berbasis web itu ada dua sisi ya. Pertama ada LMS-nya buat belajar ya, classroom-nya, dan ada marketplace-nya untuk menjual kursus ya, untuk menjual kursus online yang tersedia di kami. Nah, lalu kami juga menjadi mitra eksklusif di beberapa perusahaan. Kami menyediakan LMS, custom landing page, customasi domain dan fitur, serta kami menyediakan layanan customer service 24 jam ya, gitu nonstop. Serta kami juga menjadi mitra prakerja gitu. Nah, jadi sedikit sejarah tentang Vokasia. Jadi Vokasia sebenarnya telah aktif di tahun 2015. Namun seluruh kegiatan pelatihannya, jadi di tahun 2015 sudah aktif sebagai perusahaan pelatihan ya, pelatihan, training karyawan dan sebagainya. Cuman itu
masih offline, seluruhnya diselenggarakan di offline. Maka dibentuklah platform vokasia.id sejak tahun 2020 dan bertepatan juga dengan momentum awal-awal COVID masuk vokasia.id sebagai platform pelatihan online atau kursus online di tahun 2020. Gitu. Nah, jadi kedepannya kami memang memfokuskan pertama itu emang buat marketplace serta LMS ya, marketplace kursus online serta LMS-nya sekaligus untuk belajar si para peserta kursusnya gitu. Kami akan fokuskan ke situ. Lalu kedua kami ini yang program magang dan kuliah kampus Merdeka. Jadi kami bekerja sama dengan beberapa pihak ya gitu, baik itu di sektor pendidikan, universitas-universitas ya, terus pemerintah serta swasta. Lalu terhubung langsung dengan industri UKM, institusi dan lembaga resmi dalam penerimaan program magang gitu. Nah, jadi memang kami apalagi Unsada gitu kan, tempat kami juga dari sana gitu, alumni di tahun 2014. Nah, maka dari itu ya kami membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk adik-adik sekalian jika ingin merasakan experience magang di industri kreatif atau di perusahaan startup ya gitu. Lalu sertifikasi serta ada pembimbingan lapangan profesional. Nah, nanti teman-teman sekalian nanti akan dibimbing oleh masing-masing mentor itu maksimal sekitar 10 ya. Maksimal mahasiswa yang dipegang sekitar 10. Jadi lebih intens gitu. Bisa lebih sedikit gitu. Jadi misalnya satu mentor hanya memegang masih 5 orang. Nah, jadi biar lebih intens selama program magang berjalan selama 6 bulan itu nanti tentunya akan lebih terasa ininya ya efek dari program magangnya dengan adanya mentoring yang diadakan setiap 2 kali setiap minggunya gitu ya. Gitu. Lalu ada konversi nilai SKS nanti yang tadi udah dijelaskan oleh Mbak Tati. Nah, lalu juga kami ada program sertifikasi kompetensi serta program job placement gitu. Nah, ini klien-klien kami yang dari government gitu, dari government serta non government gitu. Ya, dari pemerintahan dan non pemerintahan. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Mas Julian ya. Sebenarnya gini, Vokasia membuka 20 posisi serta 10 divisi di program magang ini, 10 divisi di program magang ini. Nah, kemarin sempat ngobrol dengan Pak Adam sebagai Kajur TIF, di mana memang Vokasia kan membuka divisi IT, dan dibagi jadi beberapa posisi. Nah, kami ingin memfokuskan ke sana untuk teman-teman TIF gitu, dan kami memang menyarankan agar linier gitu. Memang ada beberapa posisi lain gitu, cuman setelah setelah berbincang kemarin dengan Pak Adam, jadi sepertinya memang akan dimaksimalkan di divisi IT gitu. Itu sesuai dengan kompetensi masing-masing nanti. Nah, nanti selebihnya akan dijelaskan oleh Mas Julian. Mungkin Mas Julian bisa jelaskan. Udah. Halo ya, terima kasih Mas Adit. Ini saya akan sedikit sebetulnya Mas Adit, Pak Adam, Mbak Tati ya. Jadi saya menambahkan sedikit saja yang bagian untuk program apa saja yang dibuka oleh Vokasia untuk magang ini. Mungkin saya intermezzo sedikit. Tadi ada beberapa yang belum bising. Ini terlihat atau belum ya? Oke. Sudah. Baik, ya. Jadi gimana sih gitu ya? Coba kita agak sedikit mundur ke belakang gitu ya. Tadi sejarahnya kenapa kok Vokasia itu terbentuk begitu ya. Sebelumnya saya sudah pada saat di Unsada itu saya semester 3 sampai 5 itu saya sudah sempat magang juga sebetulnya di nama perusahaannya adalah City Asia ya, City Asia Inc. Itu awal terbentuknya Vokasia itu dari City Asia begitu.
Jadi pada saat 2015 ini kan ada 5 tahun ke belakang ya. Kalau Vokasia itu dibentuk pada tahun 2020, pada saat 2015 sampai sebelum 2020 ada banyak waktu sebelum pandemi itu City Asia ini sering mengadakan pelatihan karena salah satu lini bisnisnya adalah institut ya. Di situ adalah melatih mengembangkan SDM yang memang akan kompeten di perusahaan-perusahaannya itu. Saya juga terlibat di dalamnya untuk mengadakan event, training segala macam itu. Lalu di awal-awal tahun, di akhir tahun 2019 itu saya melihat ke pasar dunia atau industri pelatihan itu mereka sudah shifting tuh ke online gitu ya. Jadi saya coba mengajukan ke City Asia bagaimana kalau salah satu lini institut ini kita pisahkan aja begitu. Kita coba buat satu inovasi baru yang sebetulnya tidak baru juga. Sebetulnya banyak juga yang kita benchmarking ke luar negeri. Itu mereka mengadakan pelatihan secara online begitu ya. Pada saat itu yang masih terkenal hanya Ruang Guru begitu ya. Kalau di Indonesia ya ada Ruang Guru. Kalau teman-teman tahu Zenius begitu ya, itu mereka menjangkau pasar-pasar untuk sekolah ya. Bagaimana les-lesan itu yang awalnya kita les itu harus offline dan mahal, itu bisa digantikan secara online dan relatif lebih murah, dan pengajar-pengajarnya itu juga sangat kompeten di bidangnya gitu, di materi yang diajarkan. Nah, di situ ide saya disetujui, maka lahirlah Vokasia. Nah, kita mulai mengembangkan di 2019 awal. Saya melibatkan beberapa teman gitu ya. Ada mungkin kalau ada yang kenal Suhardiansyah, mungkin ngajar juga di Unsada ya sebagai asisten lab mungkin ya. Pada saat itu. Itu Suhardiansyah sama saya itu mengembangkan Vokasia. Lalu juga ada Mas Iksan, Muhammad Iksanuddin, itu juga terlibat untuk pengembangan. Lalu setelah Vokasia terbentuk, nah saya juga butuh tim di situ, maka saya ngajak orang-orang terdekat juga, ada Mas Adit untuk di bagian pengembangan, karena produknya adalah digital. Untuk pengembangan produk saya butuh Mas Adit untuk terlibat di sana gitu. Untuk Vokasia sendiri itu nanti program magangnya ini akan dibuka sebanyak 150 ya. Itu tapi ada beberapa posisi-posisi yang memang beragam, menyesuaikan dari kebutuhan dari organisasi di Vokasia. Untuk spesifik di IT-nya nanti saya akan sampaikan. Lalu durasinya itu kita mengambil 6 bulan dari bulan Februari 2022. Jadi 6 bulan sampai dengan bulan Juli 2022. Lalu kami berharapnya teman-teman bisa mengkonversi sebanyak 20 SKS. Tapi kembali lagi ini nanti akan disesuaikan di kampusnya masing-masing ya. Kalau mungkin untuk konversi SKS Pak Adam lebih paham nanti ke depannya. Untuk tipe aktivitasnya, kalau teman-teman lokasinya rata-rata ya, nggak tahu kalau yang di Unsada ini apakah lokasinya di Jabodetabek atau enggak gitu. Mungkin ada yang pulang kampung karena kebanyakan aktivitasnya dilakukan secara online ya. Kalau teman-teman ada di Jabodetabek, teman-teman bisa hadir langsung ke lokasi kami. Itu kebetulan dekat juga dari kampus Unsada di Pondok Kelapa gitu ya. Nah itu bisa kita melakukan secara hybrid, bisa remote atau bisa juga datang langsung ke lokasi Vokasia. Kita sangat memungkinkan juga kalau teman-teman memang sangat bagus dan sangat tertarik dengan di bisnis Vokasia ini, kemungkinan setelah magang kita akan buka perekrutan juga untuk karyawan. Kita lagi memang growing faster ya. Kita pengen
menyiapkan tim yang sangat yang sangat ideal di Vokasia. Sementara memang timnya sangat terbatas, kita juga membuka banyak lowongan sebetulnya, tapi mungkin untuk setahun ke depan memang kita memanfaatkan untuk optimal di magangnya dulu begitu. Nanti kemungkinan teman-teman juga bisa, kalau memang cocok ya di Vokasia, kita akan rekrut sebagai karyawan lingkup di magang nanti apa saja sih gitu ya, selain dari lingkup IT gitu ya. Tentunya karena kita adalah perusahaan yang lebih intens berkecimpung di dunia digital, maka kebanyakan yang terlibat di sini adalah peran-peran dari IT ya. Ada software development gitu ya. Mungkin product innovation di sini juga ada terkait multimedia, konten kreatif juga terkait multimedia ada gitu ya. Lalu partnership mungkin lebih ke teman-teman harus bagus di soft skill-nya, bisa meyakinkan orang, berpresentasi gitu ya. Interpersonal skill-nya harus ditingkatkan di situ kalau partnership. Lalu digital marketing ini juga ada peran IT juga di sini, karena di situ ada tulisan digital ya. Jadi yang sebelumnya adalah marketing dilakukan secara konvensional ya teman-teman. Kalau yang sekarang itu banyak sekali kita melibatkan sosial media, melibatkan search engine gitu ya, untuk bagaimana kita bisa menampilkan produk-produk kita agar menjangkau pasar luas di ranah-ranah digital atau online. Di sini juga nanti akan ada, kita juga punya mentor-mentor yang sangat berpengalaman gitu ya. Ada banyak sekali mentor kami yang contohnya yang di digital marketing ini dia sudah sekarang aktif di Bukalapak gitu ya. Di Bukalapak itu dia salah satu spesialis di digital marketing. Itu nanti teman-teman bisa menggali ilmunya lah dari mentornya itu. Ada yang lain juga terkait copywriting, social media marketing, data science ini ya. Data science juga teman-teman bisa ke sana, karena di industri sekarang perusahaan-perusahaan itu mengedepankan data untuk pengembangan bisnis mereka begitu ya. Jadi teman-teman kalau cukup mahir di data science ini, itu saya kasih bocoran, gajinya kemungkinan besar teman-teman kalau bisa di data science ini. Kalau teman-teman bisa ngerti data science, fokus sebagai data scientist ya, itu banyak sekali perusahaan yang sekarang memang mengedepankan data driven, itu mereka berani menggaji mahal untuk sebagai data scientist. Mereka bisa memberikan insight-insight yang kebutuhan bisnis mereka begitu. Apalagi di inovasi ya begitu. Lalu sales ini secara umum sekali, kebanyakan perusahaan memang butuh orang-orang sales agar mendukung pemasukan dari perusahaan, dalam arti dari sisi keuangannya aman gitu ya. Lalu juga affiliate partnership program. Mungkin saya bisa share nanti siapa saja sih kira-kira mentor mana gitu ya. Ini saya juga mengajak untuk pengembang ya. Kita punya dua aplikasi itu berbagai. Ada yang utama adalah kursus online, itu ada web dan app. App-nya ini akan di launching kemungkinan Januari ya, akhir Januari besok itu. Aplikasi Vokasia yang sekarang sudah ada yang mendevelop. Mungkin di gelombang selanjutnya teman-teman akan terlibat di sana untuk mengembangkan kalau teman-teman bisa apply di Vokasia gitu ya. Posisinya ada aplikasi ya, app developer itu kita membuat aplikasi Android dan iOS. Itu kita menggunakan salah satu framework supaya teman-teman hanya fokus di salah satu kita membuat satu
pengembangan saja yang nanti bisa diterapkan di keduanya gitu. Lalu ada UI UX designer, itu teman-teman akan membuat tampilan dari sebuah aplikasi, mulai dari wireframing, tampilan UI-nya, lalu experience-nya bagaimana, itu teman-teman akan belajar di sana dan juga intens untuk mengerjakan itu sebelum. Jadi pada saat kalau kita melakukan pengembangan software itu kan biasanya ada beberapa tahapan ya, ada tahapan analisis, perencanaan, ada desain segitu. Nah, di tahap desain ini ada terlibat UI UX designer. Sebelum diimplementasikan ke dalam pemrograman, itu panduannya sebelumnya sudah ada di UI UX ini. Lalu ada front end, ini tahapan selanjutnya ya. Setelah ada yang membuat desainnya, lalu front end ini akan membuat, mungkin teman-teman udah belajar ya, kalau di semester 5 itu pasti udah belajar CSS, HTML, JavaScript ya, itu biasanya front end lebih terlibat di sana. Itu untuk membuat web desainnya ya. Nah, berdasarkan dari UI UX yang dibikin oleh desainer sebelumnya. Lalu ada back end. Di sini back end lebih berkecimpung di database, menyiapkan API ya, untuk data bisa dipanggil ke halaman depan. Itu biasanya ada data-data yang dipanggil itu akan disiapkan oleh back end. Mungkin membuat entity diagram database-nya ya, desain database-nya itu mungkin juga akan dibantu oleh backend sementara begitu. Lalu ada IT project manager, itu lebih fokus ke sebagai yang bertanggung jawab untuk project ya, nanti akan membuat manajemen waktunya, manajemen cost, manajemen resources-nya, analisis resikonya, bagaimana kalau waktu itu tidak terlaksana atau cost-nya lebih. Nanti bagian-bagian analisis akan terlibat oleh project manager ini. Itu akan dibuka 12 ya. Nanti juga ada Kak Eko Wahyu Saputro ini, dia juga berpengalaman beberapa kali kerja di beberapa perusahaan gitu ya. Dia terlibat sebagai senior programmer, Kak Eko ini. Nah, kalau saya lebih ke konsep dan desainnya. Jadi kita saling kolaborasi. Nah, itu teman-teman juga bisa menyerap beberapa ilmu yang dimiliki oleh para mentor. Ini secara keseluruhan nanti bisa dilihat, teman-teman bisa buka. Saya coba share ulang. Nah, boleh dibuka bit.ly, nanti saya share juga, m.ly Vokasia, atau gampangnya gini deh, teman-teman buka Google, Kampus Merdeka Vokasia gitu ya. Nah, di situ Kampus Merdeka Vokasia. Yang paling atas ini udah pasti adalah punya Vokasia nih. Jadi setelah teman-teman kasih keyword ke Google-nya Kampus Merdeka Vokasia, klik aja yang paling atas gitu ya. Nah, itu Vokasia tuh apa aja lowongan-lowongan di sini bisa dilihat gitu. Nanti secara umum akan seperti ini ya. Teman-teman bisa klik Vokasia gitu, lalu ada infonya. Lowongan-lowongan apa aja yang dibuka oleh Vokasia. Contohnya back-end developer nih. Nah, teman-teman bisa baca persyaratannya apa gitu ya. Nanti akan skill yang akan didapatkan apa, info-info lebih lengkap bisa dilihat di websitenya Kampus Merdeka gitu ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan langsung, mumpung ada saya dan Mas Adit terkait Vokasia mungkin ya, atau terkait hal lebih teknis bagaimana cara pendaftarannya segala macam. Kak Tuti tadi bisa bantu. Oke, terima kasih Pak. Saya balikan. Ya.
Terima kasih Yulian dan Aditya. Eh, Mungkin dari mahasiswa ada yang bertanya, silahkan. Bertanya lewat chat juga boleh ya. Langsung juga nggak masalah, bisa di unmute kalau mau bertanya. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi Oh, ada wabarakatuh. Muhammad Fakih, silakan. Ya Pak, saya Muhammad Fakih, mahasiswa angkatan tahun 2020. Yang bertanya ini kan saya lihat program study independen di kampus Merdeka ya Pak, ada cyber security analis ya Pak. Nah, saya ingin coba ikut, tapi di sini tidak ada kriteria peserta, apakah saya bisa ikut Pak? Nah, ini siapa ini yang bisa jawab ini? Bu Tati mungkin tidak ada kriteria peserta. Kok aneh ya? Iya Pak, ini saya cari-cari Oh di iya, bawah. iya. Oke, oke. Mungkin saya bisa bantu jawab. Iya. Iya, iya. Sobat. Jadi gini Mas Fakih ya, memang di lowongan yang ada di kampus Merdeka begitu ya, itu info yang ada tampil di situ adalah pihak mitra. Jadi memang kampus Merdeka ini membuka kemitraan dengan berbagai industri atau perusahaan. Mereka akan memberikan informasi syarat-syarat untuk mendaftar di posisi tersebut. Itu memang secara spesifik itu mitra yang akan memaparkan di situ. Jadi mungkin agak beragam tuh, jadi nggak ada standarnya gitu ya. Memang ada yang mitra yang memberikan kriterianya harus seperti apa untuk bisa apply ke perusahaan mereka, apply ke posisi tersebut gitu. Ada yang memang mereka tidak memberikan kriteria, tapi pada saat Mas Fakih nanti apply ke perusahaan tersebut, nanti akan ada step-step tahapan untuk seleksi atau mungkin tahap interview, tahap memberikan technical test gitu ya. Itu akan berbeda-beda. Itu semuanya akan diserahkan ke perusahaannya masing-masing, yang terutama yang Mas Fakih nanti akan apply gitu ya. Nggak apa-apa, nanti apply aja yang secara umum yang pasti ya. Kadang memang perusahaan tidak mensyaratkan harus jurusannya harus linear ya. Misalkan Mas Fakih adalah seorang teknik informatika, tapi pada saat tertarik dengan yang lain gitu ya, kadang perusahaan juga menerima aja tuh, nggak melihat jurusannya, tapi nanti akan bermasalah nanti di kampusnya, mungkin akan terkait konversi begitu ya. Lalu yang utama tadi yang saya dapat bocoran adalah harus semester 5 ke atas tuh, 5 ke atas, 5, 6, 7 ya. Kalau nggak salah itu, 5, 6, 7 yang memang belum skripsi. Kalau yang saya tahu sih seperti itu. Tapi teman saya ada yang ngambil di pengembangan game gitu, dia semester 3 Kak. Iya, memang itu kapan itu apply-nya? Tahun ini. Oh ini ya? Iya. Ya, nanti pada saat, jadi ada beberapa tahap ya. Memang untuk pendaftaran ini sebetulnya yang masih PR-nya dari Kampus Merdeka adalah mereka tidak bisa mensorting secara otomatis untuk semesternya. Tapi pada saat seleksi nanti kemungkinan akan digugurkan untuk yang semester 3. Karena pada saat list data penerimaan ini dikumpulkan ke Kampus Merdeka akan mengembalikan beberapa mahasiswa yang tidak sesuai kriteria dari Kampus Merdeka itu. Jadi saya juga pernah mengalami hal tersebut gitu ya. Di gelombang sebelumnya itu ada salah satu kampus yang sebetulnya bagus, anaknya bagus dan sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan, namun dia tidak di bawah Dikti, tapi di bawah Kemenak kalau nggak salah ya. Itu secara otomatis namanya akan saya bisa bilang di drop gitu dari list
daftar yang kami terima gitu. Akhirnya saya harus cari ulang untuk menggantikan posisi tersebut. Gitu sih. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Iya, itu kira-kira ya pakai ya mengenai itu. Dan memang benar sebetulnya siapa saja dari jurusan apa saja sih bisa-bisa saja mendaftar di skema apa saja gitu ya. Nah, tapi ya balik lagi ke ini karena ada syarat konversinya itu loh ya. Masalahnya itu gitu. Kalau Anda nggak berpikir tentang konversi sih nggak masalah, silahkan aja mau ikut ke skema apa gitu ya. Cuma kan kalau misalnya Anda memang ingin dikonversi, ya sesuai dengan sesuai dengan jurusannya. Nah, oleh karena itu nanti di jurusan TV itu dalam kurikulum ke depan akan membuatkan slot khusus ya, yang untuk MBKM gitu. Jadi nanti harapannya Anda ambil mana saja pun ya sudah ada slotnya ya, pasti dihargai, dikonversi begitu gitu. Dengan tanpa mengganggu mata kuliah wajib atau mata kuliah keahlian yang ada di prodi tersebut gitu. Jadi itu kira-kira. Tapi tentu saja itu belum kita lakukan ya, karena kurikulum baru kan masih belum berjalan gitu. Ya. Jadi Muhammad Fakih kalau mau daftar itu ya mungkin silahkan dicoba ya, meskipun itu tidak ada kriteria tertentu atau khusus gitu. Ya, mungkin ada mahasiswa Jadi lain. dicoba saja ya Pak. Ya. Jadi kalau nanti diterima nanti saya hubungi Bapak bisa gitu ya Pak? Ya, sesuai prosedur tadi dengan Ibu Tati kan harus mengisi di level universitas untuk dikolek namanya, serta mengisi juga di yang di websitenya Dikti begitu. Jadi kemarin itu yang di tahap pertama itu memang ya namanya juga awalan, nggak masalah ya, kita tetap sistem juga harus terus belajar ya. Itu banyak mahasiswa yang mendaftar, dosanya nggak tahu, kajurnya juga nggak tahu, PIC dari kampus juga nggak tahu ini daftar kemana, ini ujuk-ujuk minta konversi, ujuk-ujuk minta rekomendasi, bahkan bingung ya, kita mau mengkonversi juga bingung, mau rekomendasi juga ada dosen yang takut juga, loh ini kan kok minta rekomendasi saya nih gitu ya, misalnya seperti itu ada kejadian juga di beberapa dosen yang ditunjuk sebagai pembimbing yang mereka juga nggak tahu kalau ditunjuk sebagai pembimbing itu. Jadi ini yang batch kedua ini ya insya Allah akan lebih baik daripada batch pertama, dan begitu juga nanti selanjutnya akan lebih baik lagi. Tapi secara umum program ini sangat bagus ya, karena ini mendekatkan kita ya dari sisi akademis ke dunia kerja. Kalau zaman dulu ada yang namanya link and match ya, sekarang mungkin istilahnya berganti menjadi MPKM seperti itu. Ya, ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, bisa kita akhiri ya. Ya, Pak, mungkin saya ingin Oh iya, menambahkan. silakan. Ya, izin share screen ya, Pak. Ya, di sini yang sudah kita data dari teman-teman mahasiswa yang sudah mendaftar melalui Google Form, itu kurang lebih ada 12 mahasiswa yang semester 5, ada 1 juga 7 gitu. Ini beberapa teman-teman di sini mungkin memang yang ada yang sudah mendaftar langsung di link Kampus Merdeka tapi belum daftar di perguruan tinggi, nanti bisa di follow. Nah, terus saya ingin mengkonfirmasi teman-teman nanti kalau sudah mempunyai akun di website Kampus Merdeka itu ada beberapa status gitu. Nah, jadi ketika teman-teman mendaftar di salah satu mitra, teman-teman nanti ada informasi tentang status. Misalnya di sini ada nomor 1 not qualified program. Ini maksudnya dia tidak lolos kualifikasi program. Jadi misalnya di perusahaan Vokasia sendiri, misalnya dia membutuhkan hanya sejumlah 10 orang, tapi ternyata sudah full gitu. Jadi untuk program yang magang butuh 10 orang, jadi sudah full dan kalian tidak lolos dari jumlah mahasiswa yang dibutuhkan. Kemudian ada yang kedua yaitu reject mahasiswa. Nah, di sini mahasiswa artinya menolak mitra, artinya adalah ketika kalian keterima
kalian memilih di 5 mitra gitu. Kemudian kalian keterima 3. Kan mau nggak mau kalian harus menolak 2. Nah, itu dari akun kalian lah yang kalian harus melepas mitra 2 mitra yang kalian tolak itu gitu. Kemudian ada yang register. Nah, register ini yang mahasiswa seperti yang tadi saya contohkan, apabila kalian terregister 3 mitra, kalian tetap harus mereject 2 mitra yang kira-kira tidak kalian inginkan gitu. Kemudian ada yang expired ini sudah habis masa penerimaan seleksi. Artinya ketika kalian melakukan seleksi, untuk informasi seleksi kan sampai tanggal 7 Januari ya. Artinya ketika kalian mendaftar di kampus Merdeka, sampai tanggal 31 ini, kalian datanya sudah diterima oleh mitra. Kemudian ada masa penerimaan seleksi. Pada saat seleksi, kalian misalnya sudah approve nih di Vokasia gitu, tapi ternyata tidak kalian lihat di email gitu, atau kalian lupa udah sampai 2 minggu gitu. Jadi mau nggak mau udah expired, udah kalian tuh udah kayak nggak dianggap gitu. Jadi kayak ini dia serius atau tidak gitu, karena ada beberapa mahasiswa yang daftarnya tuh banyak banget di perusahaan, tapi ternyata expired gitu. Artinya kalian lupa untuk mendaftar di salah satu mitra, tapi tidak kalian pantau gitu. Jadinya expired deh gitu. Terus ada yang remove mitra, artinya memang ditolak oleh mitra gitu, yang tidak lolos kualifikasi seperti itu. Gitu deh teman-teman untuk status yang akan ada nanti di akun kampus Merdeka kalian masing-masing. Nah, seperti tadi yang dari Mas Julian bilang ya, kalau misalnya ada yang semester 1, 3 gitu, nah itu kita pasti akan dapat datanya di bagian koordinator perguruan tinggi di link kampus web Merdeka itu. Jadi kalau misalnya kita tetap menerima untuk yang 1 sampai 3 semester, yang masih 1 sampai semester 3 itu nanti kita arahkan untuk kegiatan yang lain gitu. Jadi masih pelatihan soft skill dulu nih gitu. Karena kan belum langsung terjun ke lapangan ya. Semester 5 kan dianggapnya sudah mumpuni gitu. Seperti itu sih teman-teman mahasiswa dan Pak Adam yang mungkin bisa saya jelaskan lebih lanjut. Ya, baik. Terima kasih Bu Tati. Ya, semoga ini tambah jelas ya informasi yang terkait dengan ini. Oh ya, ini ada dari Bu Anissa, ini syarat mengikuti MBKM minimal semester 5 untuk mahasiswa yang memang di bawah semester 5 tetap akan diterima proses pendaftarannya, tapi otomatis sistem akan ditolak ya. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Anissa. Baik. Baik, karena waktunya sudah jam 12 ya, sudah waktunya sholat zuhur. Saya simpulkan yang pertama, mahasiswa mendaftar di perguruan tinggi dan dikti ya, supaya koordinasinya lebih mudah terpantau. Kemudian rekomendasi akan diberikan secara kolektif nanti, menunggu informasi dari Bu Tati ya, dan Bu Tati juga menunggu data juga dari mahasiswa yang mendaftar gitu ya, melalui Google Form di tingkat universitas. Kemudian rekomendasinya ya memilih magang yang sesuai dengan keahlian gitu. Ya, saya kira dari saya dan dari kami itu saja. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Yulian Nugroho dan Mas Aditya dari Vokasi dan Ibu Tati dari bagian karir dan Bu Anissa ya. Ini sebelum kita tutup, mari kita foto bersama. Nah, ini kalau biasanya kalau saling melihat wajah ini imun kita jadi bertambah ya. Kan ini bagian dari silaturahmi juga ini ya. Mari kita foto bersama. Alhamdulillah kita hari ini hadir 40 tadi ya, sekarang bertahan 34 ya masih. Artinya apa? Artinya animo mahasiswa terhadap program ini cukup
bagus ya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, in unity. Terima kasih Well, let me put Julian it dan on. Aditya ya. Rock it, put it Ya, up like that. sama-sama. Rock it, 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 rock it,